Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Shalom adik-adik. Salam. Shalom Karya. Shalom Karyo. Salam Karya. Iya, salam juga. Kalau kakak Shalom Damian. Shalom Damian. kalau kakak buka kamera, adik-adik bisa dengar nggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dengar ya? Putus-putus, Kak. Repot ini kakak punya HP ini. Punya jaringan kali. Yuk kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Damian, dengan siapa di sana? Priscilla, Wesley, sama Musa? Musa sama Hesley. Kalau Hesley kurang tahu. Kalau tadi Musa di rumahnya ada dia, Kak. Oh, iya, iya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, baik Karya. Tuhan baik, Kak. Luar biasa, Kak. Ini Rafael sedang main apa? Main Rafael? HP Karya. Oh. Yuk kita siapkan hati kita. Ya adik-adik, kakak minta maaf. Ini sekali lagi jaringan di tempat kakak atau HP-nya kurang tahu karena udah full memory. Ya, mungkin nggak bisa buka layar. Jadi terpaksa kakak tutup layar. Ya, adik-adik mohon dimaklumi. Kakak minta Matthew bisa dibuka layarnya. Iya. Yuk adik-adik kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam Karya. Salam Karya. Ya, kakak berharap adik-adik sudah siap. Ya, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini semua dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita hormati kehadiran Tuhan malam hari ini. Kita percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, ya semua dalam sikap hati yang benar. Tidak ada lagi yang masih bermain-main. Tidak ada lagi yang masih ogah-ogahan. Semua dengan sikap hati yang benar. HP-nya disimpan dulu, ya. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengucap syukur, karena kita masih berkesempatan boleh mengikuti ibadah GAP, Generasi Anak Panah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatannya luar biasa, di mana kami boleh kembali beribadah dalam ibadah Jum GAP, Generasi Anak Panah. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang mengawali ibadah kami malam hari ini. Engkau sendiri yang berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi dan menyertai setiap kami. Mari Bapa, kami minta kuat kuasa Roh Kudus-Mu kembali mentahirkan hati kami, pikiran kami,
tubuh jiwa roh kami dan seluruh keberadaan kami. Mentahirkan setiap ruangan di mana kami berada. Juga mentahirkan setiap kami tanpa terkecuali. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Roh Kudus, mari hantarkan adik-adik kami malam hari ini untuk bersama-sama dengan kami dalam ibadah GAP malam hari ini. Bapak, kami tahu ada oknum-oknum yang tidak suka untuk kami beribadah malam hari ini. Kami bersatu hati mematahkan setiap siasat sejahat, setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh-roh pengganggu, roh yang ingin merusak, mencuri damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang ada di hati kami. Kami bersepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mempersilahkan Roh Kudus yang mengambil alih ibadah malam hari ini. Pimpin setiap kami, urapi setiap kami. Biarlah setiap kami boleh datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, dengan hati yang rindu akan Engkau. Berkatilah setiap kami, berkati juga kakak-kakak kami, adik-adik kami, dan juga keluarga yang mendampingi. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita masuk dalam penyembahan, kita naikkan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik dibuka mic-nya, kita naikkan pujian ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan Kurasakan Tuhan, kuasa rasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Sebelumnya kakak minta dibuka layarnya. Mesak Olive. Mesak Olive. Dibuka layarnya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu.
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Semua menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu. Haleluya. Adik-adik semua menyembah Tuhan. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam. Semua buka suaranya. Haleluya. Kami hormati kehadiran-Mu. Kami muliakan nama Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat segala yang terbaik. Kami hormati Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ayo adik-adik buka suaramu. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ku tak gantang karena ku tak Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, ada hari esok, ada kehidupan, ada kemenangan, ada keselamatan. Itulah yang Kau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Roh Kudus, kami percaya Engkaulah juga yang memberikan kehidupan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera di hati kami. Bahkan dalam ibadah kami malam hari ini. Taruh di mulut kami roh puji-pujian bagi Engkau. Biarlah Engkau menolong kami di dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak minta buka layar. Kalau kakak tutup layar karena ada sesuatu hal. Mesak, Olive. Dibuka layarnya. Kakak tidak akan mulai kalau tidak dibuka layar. Mana Abang Mesak? Ya, masih mandi, Kak. Iya. Oke deh. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam Salam karya. karya. Salam karya. Iya, sebelumnya kakak minta maaf ya. Tadi sudah dicoba buka layar tapi suaranya terputus-putus. Jadi adik-adik tolong maklumi kalau kakak nggak bisa buka layar. Ya, tapi adik-adik yang bisa buka layar, yuk dibuka layarnya. Ya, kecuali karena sesuatu hal. Ya. Kakak mau sapa dulu buat adik-adik semua. Salam adik-adik Papua. Salam adik-adik dari Papua. Salam karya. Salam adik-adik dari Toraja. Salam karya. Salam adik-adik dari Manado. Salam karya. Salam adik-adik dari Surabaya. Salam karya. Salam adik-adik dari Bekasi. Salam karya. Salam karya. Salam, Kak. Salam juga. Ya, adik-adik kita akan masuk dalam puji-pujian. Yuk kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik kakak mau tanya, kalau orang yang menang hatinya gimana sih? Kalau orang menang dalam pertandingan, menang dalam peperangan, hatinya bagaimana? Gembira. Gembiranya benar-benar meluap apa setengah-setengah meluap? Benar-benar meluap. Iya. Yuk kita naikkan pujian ini dengan hati yang meluap karena kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Ya, karena Yesus sudah memenangkan ya pertandingan ketika melawan iblis, ketika melawan dunia, ketika melawan kuasa kegelapan, ketika melawan maut, ya. Yesus memenangkan itu semua. Sebagai rasa sukacita kita, sebagai rasa syukur kita, yuk kita naikkan pujian ini dengan penuh kemenangan. That's it.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kakak belum lihat, kakak belum dengar. Adik-adik hanya diam di tempat. Tidak buka mulut, tidak buka suara. Hanya mendengarkan kakak menyanyi. Ya sudah, kalau begitu. Kita langsung masuk ini aja deh firman Tuhan. Ayo semuanya buka suaranya. Ayo, ya buka suaranya, dibuka mulutnya. Kalau kita mengalami kemenangan, tidak ada yang diam. Ayo, dua, tiga, iya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Segala setan, Atas segala haleluya. setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya. Haleluya, ya bangkit. Haleluya. Haleluya, tidak turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Kudus turun. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Yesus Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah, selama-lamanya. tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Yesus tidak berubah. Namanya Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Iya, adik-adik, dalam grup ini ada adik kita dari Toraja berulang tahun. Ayo ditutup mic-nya, biar nggak bersuara. Iya, ada adik kita dari Toraja yang berulang tahun di tanggal 4 Februari kemarin. Siapakah dia? Ini yang nyapa cuma kakak loh. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Kok tidak ada yang ngucapin selamat ulang tahun sama adiknya? Adik-adik kalau kakak kirim sesuatu di grup, diperhatikan. Apa adik-adik nggak pegang HP? Apa adik-adik nggak buka grup? Tahu nggak siapa yang berulang tahun? Junior. Tapi satu pun dari kalian nggak ada yang ngucapin loh. Satu pun. Ini gimana ini GAP? Cuek-cuekan nih. Apa nggak perlu kakak sapa-sapa lagi ya yang ulang tahun kalau gitu ya? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu kali. Iya, kalau ada yang berulang tahun, diucapin dong.
Itulah tandanya bahwa kita saling memiliki, saling mengasihi. Kalau yang begini aja nggak ada ucapan, berarti adik-adik dingin kasihnya, cuek. Ini hal-hal yang kecil loh. Tapi kalian nggak praktekin gitu loh. Kakak tanya sekali lagi, penting nggak kakak kirim ucapan selamat buat adik-adik semua? Penting. Penting, Kak. Penting. Jadi kalau ada yang ngucapin, ayo adik-adik yang lain juga ikut ngucapin. Itu beda loh adik-adik. Kalau ada yang ikut memberikan ucapan selamat, itu akan berbeda. Artinya ada yang memperhatikan kita, ada yang peduli sama kita. Ya, kalau kakak nanti kirim ucapan selamat, adik-adik mau ngapain? Ayo. Ikut mengucapkan karya. Iya dong, harus begitu ya. Oke deh. Yuk kita mau ucapin selamat ulang tahun buat adik junior ya. Yuk kita bilang selamat ulang tahun junior. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Ulang Junior. tahun junior Selamat ulang Tansi. tahun, Junior. Selamat ulang tahun, Junior. Terima kasih semuanya. Iya. Sekarang adik junior, yuk saksikan yuk di ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Junior ngalamin apa? Ayo. Ngalamin kebaikan Tuhan. Apa yang adik junior rasakan ketika berulang tahun pada tanggal 4 Februari kemarin? Ayo silakan. Junior senang bisa ulang tahun dan bersenang-senang merayakan ulang tahun. Semoga Mereka di ulang tahun ini Junior bisa Junior bisa diberkati Tuhan dan menjadi anak baik. iya, luar biasa itu junior ya. Iya, junior, coba lihat dong mukanya, nggak kelihatan. Iya, puji Tuhan ya, di ulang tahunnya junior mau mengucap syukur ya, boleh diberikan umur yang baru, ya, boleh mengalami kebaikan Tuhan ya. Semakin bersemangat buat Tuhan ya junior. Terima kasih Kak Rea. Iya. Sekarang kakak mau kasih kesempatan buat adik-adik yang lain. Ada yang mau bersaksi di sini? Silakan. Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ada Carlo di sini? Nggak ada karya. Nah, kemana Ayo. Kak? Itu tadi lagi nyapu sekarang. Dari tadi nggak disapu rumah. Oh, jadi dapat tugas ya? Karena belum Iya, dikerjain, dikerjain. iya. Dari tadi main HP terus dia. Waduh. Minggu depan sebisa mungkin waktunya GAP sudah diam di tempat ya, sudah ada di layar. Ya, Gebi? Ya karya. Nanti ingetin adiknya. Kakak minta adik-adik nggak ada yang bolong-bolong ya. Kalau bisa ikut-ikut. Kecuali berhalangan karena sesuatu hal. Ya, itu kakak maklumi. Iya. Oke adik-adik kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Iya. Adik-adik sudah siap? Siap, Kak Rea. Siap. Siapa yang bawa Alkitab dan peralatan tulisnya? Coba diangkat. Pada saat buka firman Tuhan, tidak buka gadget, tapi buka Alkitab. Ya, biar kita belajar untuk melatih. Ya, beda ya kalau kita buka Alkitab dengan buka gadget ya. Tapi dengan buka Alkitab kita makin terlatih adik-adik. Jadi tahu mana yang perjanjian lama, mana yang perjanjian baru.
Ya, yuk adik-adik kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik junior yang berulang tahun pada tanggal 4 Februari kemarin yang ke-10 tahun. Biarlah Roh Kudus mengurapi adik kami ini Tuhan dalam tumbuh kembangnya, dalam persekolahannya, dalam kehidupannya ya Bapa. Tambah-tambah hikmat marifat sorgawi, roh kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Persiapkan anakmu ini Bapa untuk menjadi anak panahnya Tuhan. Biarlah hidupnya senantiasa terpelihara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami juga roh ketenangan, sehingga kami boleh menangkap dengan baik pembelajaran malam hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu ini, jadikan saluran berkat bagi adik-adik kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik kita sekarang masuk dalam pembahasan bagian ketiga, baharu di dalam Kristus, atau bagian terakhir. Baharu di dalam Kristus bagian keberapa? Ketiga, Kak. Bagian ketiga. Tema kita adalah baharu di dalam Kristus. Subtemanya adalah mengenakan manusia baru. Ya. Temanya adalah baharu di dalam Kristus. Subtemanya adalah mengenakan manusia baru. Yuk kita buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Adik-adik tahu Efesus ada di perjanjian mana? Baru. Efesus perjanjian baru. Iya. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Perhatikan dengan baik. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih ingat, bagian pertama kita membahas tentang manusia lama. Ya, kita menanggalkan manusia lama. Adik-adik masih ingat di bagian pertama membahas tentang menanggalkan manusia lama. Adik-adik masih ingat nggak? Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Ayo. Adik-adik tahu nggak manusia lama? Apa itu manusia lama? Karena manusia lama membawa kita ke dalam dosa. Iya, manusia lama atau juga ya arti yang lain yaitu manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Iya, bisa ya Angel? Ya, manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Kakak minta Mestakolip dibuka ya layarnya. Mestakolip. Yeskil lagi di mana? Lagi jalan kali ya? Udah mau sampai kali ya? Iya, iya. Oke, adik-adik, manusia lama adalah manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Ya, adik-adik kakak mau tanya, manusia lama itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, perilakunya seperti apa atau sifat-sifatnya seperti apa? Coba, ayo sebutin. Apa yang adik-adik tahu tentang manusia lama? Sifat-sifatnya. Berkata kotor,
Apalagi? Lalu berbohong. Iri hati. Apalagi? Caci maki. Sombong. Berbohong. Berbohong. Mencuri. Mencuri. Membunuh. Membunuh. Membuli. Membuli. Itu dari tadi. Rakus. Memfitnah. Ada nggak yang rakus? Makan aja rakus. Kalau punya apa? Kue, nggak mau bagi-bagi. Maunya buat dia aja semuanya. Ya. Apalagi tidak peduli sama orang lain. Suka bertengkar. Apalagi? Apalagi? Pemalas. Bodoh. Ini kok cuma kakak yang apa? Pembangkang. Iya, pembangkang. Apalagi melawan, bertengkar, dan masih banyak lagi. Ya. Jadi manusia lama itu harus diapakan adik-adik dari dalam diri kita? Ditinggalkan. Dibuang jauh-jauh ke laut. Ditanggalkan. Harus ditanggalkan dari dalam diri kita. Kenapa harus ditanggalkan? Karena manusia lama tadi membawa kita kepada apa tadi? Kebinasaan. Dosa. Ya, ke dalam dosa, ke dalam kebinasaan, ya. Makanya harus ditanggalkan dari dalam diri kita. Galatia 5 ayat 21b. Apa bunyinya? Galatia 5 ayat 21b. Coba lihat. Habis ini kita akan bahas mengenai manusia baru, ya. Ini kita pelajari dulu, ya. Kita buka dulu pelan-pelan mengenai manusia lama. Firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 21b, perhatikan baik, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dikatakan apa? Ia Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus tanggalkan manusia lama tadi. Siapa di sini masih bertengkar di rumahnya? Siapa di sini masih berkata kotor di rumahnya? Siapa di sini masih suka marah, masih suka mementingkan diri sendiri, nggak peduli orang-orang di sekelilingnya, suka membuli, suka berbohong, pemalas, dendam, suka bertengkar, dan lain sebagainya tadi. Siapa? Ayo, ada nggak di sini? Kalau ketemu dengan temannya pengennya kelahi, ada nggak di sini? Bagaimana dengan adik-adik? Kalau ketemu orang tuh pengennya pukul, ada nggak di sini? Nah, adik-adik ingat baik-baik bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dikatakan apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham karya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, sebentar. Nah, adik-adik ingat baik,
manusia lama tadi, yaitu manusia yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Ingat, upah dosa ialah Maut. maut. Maut itu tempatnya ada di mana? Neraka. Di neraka. Makanya kenapa Paulus dengan tegas mengingatkan kepada kita, ya, ini kan surat Paulus pada jemaat di Efesus mengingatkan kepada kita, kita harus menanggalkan manusia lama tadi. Gak boleh kita kenain lagi, gak boleh kita pakai lagi. Kalau kita masih pakai, dikatakan apa? Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tidak main-main loh adik-adik. Ya. Yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan. Coba adik-adik perhatikan nih. Tuliskan perilaku manusia lama. Coba adik-adik punya sifat apa nih di dalam diri adik-adik? Tulis ya, sekarang tulis. Adik-adik punya sifat manusia lamanya seperti apa? Tulis. 1, 2, 3. Kalau ada 10, tulis 10-10-nya. Kalau ada 5, tulis 5-5-nya. Ayo, tidak ada yang diam. Priscilla juga. Berkat. Tulis. Kakak beri dulu adik-adik untuk menulis. Gabriel juga. Rafael Angel, tulis. Sifat-sifat lama adik-adik apa? Manusia lama yang tadi. Apakah adik-adik malas belajar? Apakah adik-adik itu rakus? Apakah adik-adik suka bertengkar? Apakah adik-adik nggak peduli sama teman-temannya? Nggak peduli sama mama papanya? Apakah adik-adik suka berkata kotor? Apakah adik-adik suka berkelahi, bertengkar, dan lain sebagainya? Tulis yang tadi kakak sebutin. Ayo. Siapa di sini sudah selesai menulis? Sebanyak mungkin. Kalau memang itu yang masih ada di dalam diri kita, sifat-sifat tadi, tulis. Jujur di hadapan Tuhan. Saya malas, ya malas berdoa, malas baca Alkitab, malas memuji Tuhan, ya. Terus apa lagi? Sudah Dede tulis, suka berbohong, pemarah, pemalas, suka berkata kotor, keras kepala, tidak suka menyembah Tuhan. Kalau misalnya datang ke tempat ibadah maunya main-main, terikat sama gadget, tulis. Sudah? Ya, skill juga sudah tulis. Sementara karya. Siapa yang sudah? Tunjuk tangan. Gaby udah? Carlo udah? Coba kakak lihat. Udah Kak aku. Bukunya diperlihatkan, catatannya diperlihatkan. Taruh di depan layar, kakak mau lihat. Taruh di depan layar. Ini yang sudah siapa? Gaby ya? Nah, kalau Carlo udah, Carlo? Baru saya nyapu, Kak. Iya. Anak baik ya, suka bantuin mama ya. Priscilla, Clay, Junior, Matthew, Rahel, Berkat, taruh di layar. Sudah? Mesak, Olip udah? Mesak bagaimana Mesak? Sudah ditulis sifat-sifat lamanya tadi? Coba kasih lihat di layar. 2 anak Papua. Jujur ya, ini sifat-sifat lama yang masih ada. Suka melawan orang tua, tidak mau, tidak nurut. Udah ya? Oke. Sekarang taruh di atas meja. Nah, kalau adik-adik sudah tulis perilaku itu, yuk, sekarang adik-adik tumpang tangan di atas buku kalian. Ikuti kakak berdoa. Tumpang tangan di atas bukunya. Tadi kan ada tulisan kalian tuh, sifat-sifatnya, iya kan? Sekarang adik-adik berdoa,
Sebutin sifat-sifat tadi. Ayo, 2, 3, iya. Ayo, sebutin. Saya masih malas, saya masih suka mengantuk, saya masih ogah-ogahan belajar. Sebutin. Apa yang adik-adik tulis tadi? Sebutin. Udah? Hari ini, aku mau tanggalkan semua sifat-sifat lama ini dari dalam diriku. Aku mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini si Priscilla malah tertawa. Ini kakak serius ya. Ini kakak bilang begini, ini nggak main-main. Kenapa kakak bilang ini serius? Karena ini dosa adik-adik. Sesuatu yang merupakan dosa, ini tidak main-main. Ingat, upah dosa ialah maut. Kalau kita anggap enteng, anggap ini main-main, berarti kita sedang mempermainkan Tuhan di sini. Ingat adik-adik, Tuhan itu sampai datang ke dalam dunia ini karena dosa manusia. Karena dosa kita. Kalau Tuhan itu nggak datang ke dunia ini, udah kita terhilang selama-lamanya. Kita ada di neraka semuanya. Makanya ini nggak main-main. Jangan dianggap cengengesan. Kalau adik-adik nggak serius dalam hal ini gimana? Makanya kenapa manusia lama ini dikatakan harus ditanggalkan. Artinya nggak boleh lagi kita kenakan, nggak boleh lagi kita pakai. Kalau masih ada mulut-mulut yang kotor di mulut kita, masih suka melawan, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jangan lagi ucapkan itu, jangan lagi berkata kotor. Minta. Ya, oke Priscilla. Ya, ini juga berlaku buat adik-adik semua, nggak cuma Priscilla. Ya, oke, adik-adik, kalau tadi sudah tulis sifat-sifat lama tadi dan kita sudah berdoa mau menanggalkan manusia lama kita, mau kita buang itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ayo, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Yang pertama, kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Kita harus tinggalkan. Kalau masih ada, apa yang harus kita lakukan tadi? Ayo. Kita harus berani berkata tidak. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau berkata kotor lagi. Sebutin ya. Ayo, sebutin yang tadi. Saya tidak mau berkata kotor. Sebutin yang adik-adik tulis tadi. Saya tidak mau bertengkar. Saya tidak mau melawan orang tua. Saya tidak mau malas-malasan. Saya tidak mau bolong-bolong baca Alkitab. Tulis semuanya. Saya tidak mau malas. Tapi lagi tanya orang kita biar cuci piring kita telinga tadi. Ditutup, play. Mic-nya ditutup. Oke, adik-adik sudah adik-adik tulis. Oke. Tahap langkah kedua, bertobat. Kita harus bertobat ya adik-adik. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan menerima keselamatan. Kita harus bertobat. Bertobat berarti kita berbalik dari jalan-jalan kita yang benar apa berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bertobat itu berbalik dari mana? Dibuka mic-nya Aurel kalau kamu jawab. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Oke, ya kita harus bertobat ya adik-adik. Oke, langkah ketiga. Kalau kita sudah bertobat, apa yang harus kita lakukan? Mengakui Yesus sebagai siapa? Sebagai apanya kita? Juru selamat. Juru selamat, ya. Ayo. Langkah ketiga adalah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Langkah keempat. Kalau kita sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita harus bagaimana? Yang keempat adalah ikut Tuhan. Dan pikul salib. Kakak mau tanya, pikul salib itu enak apa enggak? Tidak. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus pikul salib, adik-adik. Artinya apa?
Kalau masih ada sifat-sifat lama itu kita harus, ya tadi ya, sifat lama tadi kan kita harus tinggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan lama tadi, kita bertobat, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kemudian langkah keempat, ikut Tuhan dan pikul salib. Kenapa pikul salib? Untuk melakukan kebenaran adik-adik, karena kita mengikut Tuhan. Kan kalau kita udah mengikut Tuhan, berarti kita ada di dalam rel kebenaran. Memang nggak enak adik-adik, tapi kita harus lakukan itu. Ya, itulah namanya pikul salib. Dan yang kelima, langkah kelima adalah taat. Taatnya sampai apa adik-adik? Sampai mati. Ya, taatnya sampai kita mati adik-adik. Sama kayak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita taat sampai mati. Oke, sampai di sini paham nggak? Coba kalau nggak paham, angkat tangannya. Ini Mesa Kolib, kenapa tutup layar? Tolong kasih kabar ya. Maaf Kak, tadi itu minum. Oke, sampai di sini Mesa Kolib paham nggak? Paham Kak? Oke. Nah, adik-adik kalau kita sudah lakukan itu semua langkah-langkah tadi, maka apa yang harus, maka yang kita kenakan adalah manusia baru. Ya, itu yang harus kita kenakan. Yang ditanggalkan apa, yang dikenakan apa? Ayo jawab. Yang ditanggalkan manusia apa? Lama. Yang dikenakan manusia manusia baru, ya. Jangan terbalik ya. Oke, apa itu manusia baru? Yuk, sekarang kita masuk dalam pelajarannya. Manusia baru adalah manusia yang telah mengalami kasih Tuhan, ya. Manusia yang telah mengalami kasih Tuhan. Manusia yang telah mengalami kasih Tuhan. Manusia baru juga manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita ini mengenakan manusia baru, artinya kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, waktu itu Yeskil, kakak pernah tanya, apa harapanmu? Yaitu melakukan kehendak Allah. Itulah manusia baru. Ya. Oke, manusia baru itu apa artinya? Setelah mengalami kasih Tuhan. Ya, telah mengalami kasih Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau mengalami kasih Tuhan, artinya Tuhan itu teramat baik sama kita. Ya, Tuhan itu telah mengampuni kita, Tuhan itu telah menyelamatkan kita. Itulah kasih Tuhan yang kita sudah terima, ya, dengan cuma-cuma. Ya, nah, kita ini juga manusia diciptakan menurut kehendak Allah. Itulah manusia baru. Jadi artinya kita harus melakukan kehendak siapa kalau gitu? Kehendak Allah, nggak lagi kehendak kita. Ya, jadi adik-adik kalau mengenakan manusia baru, artinya kita mau melakukan kehendak Allah, bukan lagi kehendak kita. Ya, oke, apa ciri-ciri manusia baru? Ayo, tadi kan ciri-ciri manusia lama. Sekarang ciri-ciri manusia baru. Ayo, apa? Ayo, dengan cepat. Ayo, apa? Kebalikannya, tidak suka berbohong, tidak suka bertengkar. Apalagi? Tidak malas, berarti rajin. Ya, Rajin, dengar-dengaran. dengar-dengaran, hormat Tidak sama orang tua, jujur, peduli sama orang lain, berkata-kata yang Penolong. benar. Ayo, apalagi? Suka menyembah Tuhan, berkata yang baik. berkata yang baik. Ya, oke. Sudah kalian tulis? Tulis. Rafael Angel Junior, kalau nggak bisa tanya mama ya, atau tanya kakak. Rafael sudah tulis ciri-cirinya, kebalikannya. Kita kembalikan baru
Kebalikan dari mimpi manusia lama apa? Dengar-dengaran. Mengikuti. Siapa yang sudah selesai? Coba kasih lihat di layar. Chelsea, udah. Oke. Rahel? Iya. Siapa lagi? Matthew? Sudah semuanya? Sudah? Junior bagaimana? Ini adik-adik, mana jawabannya? Sudah semuanya? Priscilla, Damien, Sabar Kak, lagi tulis. kasih lihat ke kakak kalau sudah. Ayo. Rafael Angel, Berkat, Mesa Kolip, mana catatannya? Iya, Mesa Kolip. Itu tadi catatan siapa? Olip atau Mesa? Oh, bagaimana catatan Mesa? Ayo, taruh di layar semuanya. Ayo. Yuk kita berdoa, yuk. Taruh di layar. Masih ada yang belum? Kak Jusita, bagaimana dengan Rafael Angel? Sementara Kak ini baru ditulis. Iya, kalau nggak ngerti biar dituntun ya Kak. Coba, Junior, mana Mama? Iya, Junior pintar ya. Oke, sudah ya? Yes, yes, skill lagi. Damien Priscilla. Mana Priscilla? Catatan Priscilla. Kasih lihat Priscilla. Oh, itu catatan Priscilla. Catatan Damien. Iya, yuk taruh di layar ya semuanya. Rafael Angel udah. Oke. Kalau sudah, Rafael Angel silakan taruh di layar. Ini jujur ya adik-adik. Ini yang menjadi kerinduan hati adik-adik ya. Ini yang adik-adik mohonkan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang akan adik-adik kenakan di hadapan Tuhan. Ya. Oke, kalau sudah junior siapa? Rafael Angel. Yuk, taruh di layar. Ada berapa sifat di situ? Coba kakak mau tanya. Ada berapa sifat di situ yang harus kalian tanggalkan? Banyak nggak? Banyak nggak adik-adik? Rafael Angel bagaimana? Apa sudah? Matthew udah? Udah kali ya. Junior udah? Sudah karya. Clay sama Gave udah? Sudah karya. Damien Priscilla udah? Sudah karya. Chelsea? Sudah Kak. Gaby? Udah Kak. Berkat? Sudah, Kak.
Mesak Olive, Sudah, Sudah, Kak. Kak. Rafael Angel, Ya, sebentar, Kak. banyak ya. Rafael banyak kali tuh. Satu halaman. 12. Waduh. Yeskel bagaimana? Udah karya. Konsentrasi nggak? Yeskel konsentrasi nggak? Ada karya. Tapi ketik di HP karya. Soalnya lagi di jalan. Oke deh. Udah selesai? Udah selesai adik-adik semua? Sudah Ayo, karya. Rafael, dipercepat. Di situ kakak bilang kerjakan, dikerjakan. Tidak diam. Oke, kalau sudah, taruh di layar. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, bagaimana Rafael? Kakak tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik paham nggak dengan yang adik-adik tulis? Paham tidak? Apa yang adik-adik lakukan dengan tulisan ini? Kakak tanya dulu. Kenapa adik-adik tulis ini? Ini apa yang adik-adik tulis? Ayo, kakak mau tanya. Menanggalkan atau mengenakan? Mengenakan. Oke, yuk. Taruh di layar. Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Aku mau berubah. Aku mau menjadi ciptaanmu yang baru di dalam Kristus. Demi nama Yesus. Amin. Iya. Oke. Adik-adik kalau sudah tadi tulis ciri-cirinya, coba perhatikan dengan baik. Untuk kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus, untuk kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Itu nggak cukup sekali ya adik-adik, itu harus setiap hari, harus teratur, harus continue. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Adik-adik kakak mau tanya sama kalian. Adik-adik kenal nggak Tuhannya? Adik-adik kenal nggak Tuhannya? Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nama lengkapnya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nanti salah-salah ngomong, Yesus nanti dibilang. Ya, harus jelas. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus kenal dulu Tuhan kita. Kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik kenal Tuhan itu apanya? Ayo. Apa yang adik-adik kok bisa kenal itu namanya adalah Yesus? Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan sama adik-adik? Ayo. Menyelamatkan. Selamatkan. Apalagi? Menjaga, Menjaga. menyertai, Menyertai. Menolong. Menolong. Menghibur. Mengampuni. memberkati, Memberkati. Mengurapi. Membantu. Menyembuhkan. Mengampuni. Ya? Cukup nggak kita hanya tahu seperti itu? Pengenalan akan Tuhan dilakukan melalui apa? Ayo. Kita tahu Tuhan itu pengampun, penyembuh, penolong, penghibur, penyelamat, penebus, pembela, pelindung, dan lain sebagainya. Lewat apa? Ayo kita bisa kenal Tuhan kita lebih lagi. Ayo.
Yang pertama adalah pengenalan Tuhan. Poin A, ayo poin A-nya, 1A, yaitu melalui firman Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan adik-adik. Kenapa lewat firman Tuhan? Penting nggak kita baca Alkitab? Penting. Karena Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan. Dia mau kasih surat cintanya loh sama kita. Ya, dia mau supaya kita selalu baca suratnya Tuhan melalui Alkitab. Si Damian dengar kata surat cinta langsung tertawa dia. Ini surat cintanya Tuhan itu melalui Alkitab. Siapa di sini dibaca Alkitabnya setiap hari? Ayo. Setiap hari, Rafael, Angel, Junior, yang setiap hari angkat tangan, ayo. Oke. Siapa ini? Gaby? Oke. Yes, Kil? Ya, Kak Arya. Oke, ya. Oke, yang pertama, ya poin A-nya adalah firman Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang bolong-bolong, ya Karen ya? Ya, Boru? Iya. Ya, kita baca Alkitab. Ya, karena itu surat cintanya Tuhan. Adik-adik kakak mau tanya, dengan kita baca Alkitab, kita mengerti nggak apa yang Tuhan mau? Kalau kita baca setiap hari nih, kalau adik-adik nih, dibaca terus pelajaran sekolah, pelajaran dari sekolah, adik-adik bisa mengerti nggak lama-lama? Mengerti. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Itulah kalau kita baca Alkitab setiap hari. Jadi nggak bolong-bolong. Jadi dengan kita membaca Alkitab, terus kita membaca, apakah cuma sekedar membaca? Apalagi selain membaca? Membaca? Berdoa. Belum. Alkitab ini belum masuk doa. Membaca Alkitab, terus mempelajarinya dan merenungkannya serta melakukan ya, membaca, mempelajari, merenungkan dan melakukan. Jadi kalau di Alkitab bilang begini, jangan bertengkar. Yang kita lakukan apa? Ayo. Kalau di Alkitab ada tulisan jangan bertengkar. Berarti kita harus bagaimana? Tidak bertengkar. Jangan bertengkar. Itu yang harus kita lakukan. Kalau mau bertengkar ingat, tadi Tuhan bilang apa tuh di Alkitab? Jangan bertengkar. Nah, itulah kalau kita lakukan loh adik-adik. Ya? Sampai di sini paham? Nah, Paham. terus kita lakukan, kita akan mengalami pembaharuan di dalam Kristus ya. Oke. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. A-nya adalah firman Tuhan. B-nya, ayo. Apa? 1B. Doa. Kenapa kita berdoa? Ayo, kakak mau tanya. Siapa di sini gak pernah berdoa? Malas kalau disuruh berdoa. Gak pernah. Kalau tidur, tidur aja. Kalau makan, makan aja. Kalau sekolah, sekolah aja. Gak perlu berdoa. Tahu-tahu pulang ke rumah, ya udah. Langsung geletak, tidur, bangun lagi. Kayak gitu setiap hari. Hanya di sekolah minggu aja berdoa. Itu pun yang berdoa kakak sekolah minggu. Itu pun yang berdoa pendetanya. Apa kayak gitu adik-adik? Siapa di sini sebelum berangkat minta didoakan atau diberkati sama mama papanya? Ada nggak di sini minta diurapi, minta diberkati sebelum berangkat? Ada nggak? Oke. Yang lain bagaimana? Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Apakah adik-adik punya waktu khusus untuk berdoa? Waktu khusus. Ada nggak? Mendoakan GAP, mendoakan papa mama, mendoakan guru-guru kalian, mendoakan kakak-kakak sekolah minggu kalian, atau mendoakan siapapun. Ada nggak di sini? Adik-adik berdoa buat mereka. Apa nggak pernah sama sekali? Coba Damien, Priscilla. Apakah berdoa untuk
Yang lain ataukah tidak sama sekali? Ada Kak. Cuma Damien, bagaimana Priscilla? Ada juga karya. Kenapa? Ada juga karya. Ada juga, berarti ada juga yang enggak. Kan ada juga, berarti ada juga yang enggak. Apa begitu? Tidak. Tidak. Oh, enggak, bagus ya. Oke deh. Gimana dengan Gaby? Semuanya Kak, aku doain. Oh, semuanya didoain. Siapa yang kamu doain? Coba kakak pengen tahu deh. Aku, keluarga besarku, sesamaku. Sesamamu siapa aja yang kakak boleh tahu? Kayak teman-teman di GAP atau teman-teman di sekolah. Hanya teman-teman di GAP, kakak-kakak di GAP enggak? Ya, sekalian kakak-kakaknya. Iya, kakak cuma bertanya ya. Oke deh. Gimana dengan Berkat? Ada Kak, waktu pas mau tidur. Mau tidur langsung tidur. Doa dulu Kak, Oh iya, doain doain semua. apa? Doain apa? Doain Mam- mama, papa, kakak, teman-teman, sama guru-guru yang di sekolah sama di GAP Kak. Yang di GAP maksudnya siapa? Karya Kak Jusita sama Kak Vanda. Oke, terima kasih. Iya. Nah, Gimana dengan Rafael Angel? Siapa yang berdoa? Yo, dari kalian. Kalau berdoa itu urusan mamah aja. Aku mah enggak dengerin aja. Apa kayak gitu, Rafael Angel? Coba. Kakak mau tahu doain apa kali ya? Kok hanya senyum-senyum? Ayo, coba. Doa apa? Hmm? Apa itu yang di sekolah? Oh, doakan teman-teman. Teman-teman sekolah atau teman-teman GAP? Sekolah. GAP-nya Teman-teman sekolah. Terus apa lagi? itu aja. Angel. Oke deh. Gimana kalau Angel? Doain siapa aja? Doain siapa? Doain guru-guru. Itu enggak. Dan teman-teman. Guru-guru dan teman-teman sekolah kah? Ya. Iya, dan apa? Yang di Hah? Dan di yang bicara tuh. Dan di anak-anak panah. Dan di Apa Angel? dan doain siapa? Dan doain yang ada di GAP. GAP. Siapa? Seperti siapa? Siapa? Kak Ria. Panda. Jangan sebut nama. Siapa? Kak Vanda, Kak Yusita, atau Mama? Kak Ria, Kak Vanda, Kak Jusita, atau Mama? Semua. Oke deh. Bagaimana dengan Mister Olive? Kalau aku sebelum tidur baca kitab setelah itu doa, Kak. Iya, doanya seperti apa? Aku ngedoain keluarga sama teman-teman GAP. GAP-nya seperti apa? Seperti apa kalau doain GAP?
Semoga teman-teman GAP sama kakak-kakak yang ngajarin di GAP bisa selalu sehat selalu, bisa mengikuti Zoom di hari Jumat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik ketika berdoa buat GAP, jangan lupa doakan supaya anak-anak yang ada di GAP itu menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Ya. Itu juga harus kalian doakan, ya. Jadi doanya tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan Mesa? Bagaimana dengan Mesa? Ayo, tidak sama sekali. Aku mendoakan keluarga aku, Kak. Hanya keluarga. Oke, nanti Sama diselipkan ya. GAP. Ya, harus ya. Oke, gimana dengan Matthew? Doain keluarga, terus teman-teman sama guru-guru di sekolah sama GAP. Kalau GAP doanya seperti apa? Semoga banyak anak-anak yang terselamatkan dari roh jahat karena mengikuti GAP. Amin. Ya, itu mah udah doa tingkat tinggi ya. Ya, udah doa peperangan dia. Ya. Oke. Bagaimana dengan Chelsea? Dibuka layarnya Chelsea. Ayo. Ya, Kak. Apa yang kamu doakan? Sebelum tidur, baca Alkitab terus berdoa. Doanya tuh tentang kesehatan keluarga, terus usaha mama papa, terus habis itu eh, sekolah aku supaya bisa sekolah aku sama adik aku supaya bisa berjalan lancar, terus GAP, teman-teman GAP, kakak-kakak GAP, guru-guru di sekolahku sama teman-teman sekolah. Kalau GAP doanya seperti apa yang kamu harapkan di hadapan Tuhan? Semoga GAP bisa eh, mempersiapkan anak panah dan siap disatukan pada waktunya dan tepat sasaran. Semoga guru-guru GAP seperti Karya, Kak Jusita, dan juga Kak Fanda bisa mendidik anak-anaknya eh, bisa dilaksanakan dan tepat sasaran. Dan juga semoga teman-teman GAP di sini bisa mengerti tidak main-main dan terus belajar. Ya, kalau Chelsea doanya lebih spesifik ya. Kalau buat GAP ya, luar biasa. Makasih ya Chelsea. Bagaimana dengan Aurel? Kalau aku biasanya doain buat kesehatan keluarga, terus teman-teman sekolah, guru-guru sekolah, terus teman-teman GAP sama kakak GAP. Doa kamu buat GAP Hmm, apa? Kakak pengen tahu. doa aku buat GAP biar GAP bisa lebih lebih bisa lebih banyak anak lagi yang tergabung Amin. di GAP, terus em, anak-anak GAP bisa menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Amin. Iya. Makasih Aurel. Bagaimana dengan Clay, Gave? Kalau aku doa untuk lingkungan sekolah, lingkungan rumah, GAP, dan untuk keluarga. Apa doamu untuk GAP, Clay? Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga GAP selalu
Dan Tuhan Eklesia minta agar GAP, teman-teman Eklesia dan kakak-kakak GAP panjang umur dan sehat selalu. Tolong Tuhan berikan kesehatan kekuatan agar anak-anak GAP juga bisa rajin masuk GAP. Iya. Bagaimana dengan Gave? Oh, saya untuk GAP keluarga, tuan rumah dan sekitar sekolah. Iya. Bagaimana dengan Yeskio? Karya. Doamu untuk apa aja ketika berdoa? Banyak sih Karya. Doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk orang yang membutuhkan pertolongan, doa untuk orang yang belum mengenal Tuhan, doa untuk pelayanan gereja, doa untuk bangsa Israel, dan doa untuk GAP. Kamu dari bangsa Israel. Iya Karya, disuruh pokok doa Karya. Ketika berdoa buat GAP, doamu secara spesifik kah? Seperti apa? Berdoa agar supaya GAP berada dalam genggaman Tuhan, kakak-kakaknya diberkati agar bisa membekali GAP, agar bisa menjadi anak panah yang siap diletakkan di tempat sasaran, dan yang terutama untuk menjadi anak panah pilihan dan tidak akan tersingkir. Iya. Bagaimana dengan Mikael? Apa doanya Mikael? Mikael berdoa enggak? Doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga. Ada lagi yang lain? Gak ada. Oke deh. Nah, terima kasih untuk doanya ya, Yeskil. Sekarang Rahel. Sebelum tidur, saya membaca Alkitab terlebih dahulu, terus baru saya berdoa, dan saya mendoakan keluarga, dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam. Terus terima kasih juga untuk kesehatan, untuk keluarga, dan guru-guru juga, teman-teman. Hanya sampai di situ? Iya, Kak. Iya, ada beberapa anak kakak perhatikan doanya spesifik ya. Ya, ada beberapa anak ya secara khusus ya. Tadi kakak bisa lihat ya. Jadi adik-adik penting ya doa. Jadi nggak cukup kita hanya mendoakan diri kita, tapi kita harus lebih banyak lagi mendoakan yang lain. Ya, kalau tadi Yeskil sudah sampai ke bangsa Israel malah. Ya, itu sudah luar biasa. Ya, semua adik-adik luar biasa. Ya, harus lebih banyak lagi punya jam-jam doa ya. Adik-adik siap nggak? Kalau mau mengenakan manusia baru, ya, punya pengenalan yang benar akan Tuhan, poin A-nya adalah firman Tuhan, itu harus. B-nya adalah doa. C-nya apa? Ayo. C-nya apa? Ayo. C-nya apa? Firman Tuhan, doa. C-nya pujian, penyembahan, ya, atau mazmur. Itu juga membawa akan semakin diperbaharui adik-adik, ya. Manusia lama kita tuh dikikis, ya, dibuang
ditanggalkan. Dan yang kita kenakan adalah manusia baru melalui yang bagian C adalah pujian penyembahan, ya, dan mazmur. Ya, siapa di sini di rumah, adik-adik punya waktu untuk bermazmur, untuk memuji atau menyembah Tuhan? Ada? Harus ya, biar adik-adik terlatih. Makanya ada lagunya kayak gini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulut kita penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan pengagungan. Itu harus kita latih ya adik-adik. Sehingga mulut kita penuh dengan pujian. Nggak lagi berkata-kata kotor. Nggak lagi berkata-kata yang sia-sia. Nggak lagi berkata-kata yang sumpah serapah. Nggak lagi berkata-kata yang jahat. Ya, karena kita lebih membiasakan memakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Ya, oke, paham adik-adik sampai di sini? Oke, Maria. iya. Yang nomor 2-nya, tadi yang pertama pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita melekat, ya mengenakan manusia baru, ya mengenakan manusia baru dan mengalami pembaruan di dalam Kristus. Yang kedua adalah melekat, ya melekat. Penting nggak kita melekat? Melekatnya sama siapa? Kita harus melekat penuh pada siapa? Tuhan. Anggur yang benar siapa itu? Yohanes 15 ayat 1. Siapakah? Yesus. Dialah pokok anggur yang benar. Ya kita harus melekat ya adik-adik. Jangan sekali-kali melepaskan diri dari pokok anggur itu. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Jangan ada yang lain. Jangan kepada ilah-ilah lain, jangan kepada dukun, jangan kepada paranormal, jangan kepada orang pintar, juga jangan kepada feng shui. Jangan kepada apa? Scorpio, ya, ramalan bintang, ramalan tangan, garis tangan, enggak. Kita hanya kepada Yesus Kristus satu-satunya. Kita melekat ya kepada nama Yesus Kristus ya. Yang kedua adalah apa adik-adik? Melekat pada Yesus. Yang ketiga, apa? Supaya kita mengenakan manusia baru dan mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang ketiga, berbuah dan berdampak. Kita harus berbuah adik-adik. Ya itulah ciri-ciri manusia baru, itulah manusia baru. Dia ada menghasilkan buah. Kalau kita nggak menghasilkan buah, dipertanyakan diri kita adik-adik, kita ini ikut siapa? Adik-adik kalau jalan lihat buah durian, itu pohon apa berarti? Kalau ada buah durian berarti pohonnya pohon apa? Durian lah. Ya durian, udah pasti. Ya, kalau lihat buah rambutan berarti itu pohon apa? Rambutan lah. Rambutan. Kalau itu buah jambu berarti pohon apa? Mikael. Hanya Mikael. Ayo, apa jawabannya? Jambu. Iya, udah pasti jambu, ya. Adik-adik sampai di sini paham? Nah, kalau kita apa yang dihasilkan buah roh Galatia 5:22-23? Apa ayo sebutin? Apa yang harus dihasilkan kalau kita ini adalah anak Tuhan, kalau kita ini adalah manusia baru yang kita kenakan? Apa buah rohnya? Berbuah dan berdampak. Galatia 5:22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Oke, adik-adik sampai di sini paham? Paham. Oke, kakak ulang sekali ya? lagi. Apa tema kita malam ini? Kakak ulang sekali lagi, apa tema kita malam ini? Baru dalam Kristus. Manusia, ya, yang baru di dalam Kristus bagian ketiga. Terus temanya tentang apa? Mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Adik-adik kakak mau tanya, manusia baru. Kalau ada manusia baru berarti ada manusia apa? Kebalikannya.
Lama. Manusia lama. Manusia lama ciri-cirinya seperti apa? Ayo. Manusia lama itu apa artinya? Berdosa. Manusia dalam dosa. yang belum diperbaharui dan masih hidup di dalam dosa. Manusia yang belum mengalami kasih Tuhan. Ya, itu manusia lama. Ciri-ciri manusia lama adik-adik tahu tadi apa? Tadi adik-adik tulis nggak? Sifat-sifat lamanya. Ada bertengkar, bodoh, pemalas, pendendam. Apalagi? Tidak mau dengar-dengar. Bohong, rakus, tidak peduli orang lain. Berkata kasar. Berkata kasar. Durhaka dengan orang tua. Melawan orang tua. Memfitnah, dan masih banyak lagi. Adik-adik sudah sebutin ya. Tadi sudah didoain apa? Supaya apa? Kita terhadap manusia lama kita manusia lama harus ditanggalkan, ya. Oke. Kenapa kalau kita harus tanggalkan? Kalau kita nggak tanggalkan, apa yang terjadi di Galatia 5 ayat 21b? Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, sudah tahu tempatnya ada di mana? Upah dosa ialah maut. Maut tempatnya ada di mana? Neraka, ya. Makanya kita harus tanggalkan. Gak boleh kita kenakan, ya. Harus dibuang dari hidup kita. Tadi adik-adik sudah tulis perilaku manusia lama, ya, ciri-cirinya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap manusia lama. Ayo. Yang pertama, apa langkah pertama? Kita harus tinggalkan manusia lama. Ya, meninggalkan manusia lama atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Harus ditinggalkan, harus ditanggalkan, harus dibuang, ya. Yang kedua, kita harus apa? Langkah selanjutnya. Bertobat. Kalau bertobat dari mana? Berbalik dari jalan yang benar atau berbalik dari jalan yang jahat? Berbalik dari jalan yang jahat. Jalan yang jahat, ya. Dari manusia lama kita berbalik, ya. Kita berbalik 180 derajat. Langkah ketiga, apa? Kita mengakui nama siapa di sini? Sebagai apa dia? Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Langkah keempat, kita ikut siapa di sini? Kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita ikut siapa? Pikul salib. Tuhan dan pikul salib. Karena kita melakukan kebenaran, ya. Kita harus pikul salib adik-adik, menderita dalam nama Yesus, ya. Langkah kelima, kita taat. Harus taatnya sampai apa? Sampai mati, ya. Harus sekali Yesus tetap Yesus. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah lakukan langkah-langkah tadi, kita mengenakan apa? Mengenakan apa yang kita kenakan sekarang? Manusia baru. Apa manusia baru artinya? Manusia yang telah mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu berupa apa? Yuk, dia itu sebagai apa? Mengampuni, mengasihi, berkata baik, mengasihi, menebus, menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan, menjagai, memelihara, melindungi, dan masih banyak, ya. Oke, adik-adik, manusia baru juga adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak siapa? Kehendak Tuhan apa kehendak manusia? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi pakai kehendak kita, harus pakai kehendak Tuhan, ya. Melakukan kehendak Tuhan, itulah manusia baru, ya. Oke, ciri-ciri dari manusia baru tahu? Kebalikannya dari manusia lama apa? Yang tadinya adik-adik suka marah jadi marah lagi, tambah marah, atau malah nggak marah? Tidak marah, bukannya tambah marah, tambah geram, tambah kesel, tambah sadis, enggak, ya. Kalau manusia baru berarti manusia lamanya sudah dikikis, ya, dan lain sebagainya. Oke.
Perhatikan lagi. Nah, untuk kita mengenakan manusia baru dan mengalami pembaharuan di dalam Kristus, ada 3 poin. Ayo, apa? Yang pertama, Pengenalan pengenalan akan Tuhan. Akan Adik-adik mau mengenal Tuhan. Tuhan lebih lagi enggak? Mau mengenal Tuhan lebih lagi enggak? Baik. Harus. Enggak cukup sekali. Enggak cukup 2 kali. Harus setiap hari. Poin A, apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dibaca sekali-kali atau setiap hari? tiap hari. Setiap hari. B-nya apa? Ayo kalian ikut Doa. jawab. Doa. Doanya hanya untuk diri sendiri atau mendoakan yang lain juga? Yang lain Doakan juga. yang lain juga. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus balas atau kita harus mengampuni? Mengampuni. Mengampuni ya. Doakan juga secara khusus buat GAP dan juga ya tadi Kak Yeski yang mendoakan bangsa Israel ya, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita berkati mereka, berkat itu juga mengalir ke kita ya. Oke. Yang C-nya apa? Firman Tuhan, doa. Yang C-nya apa? Kita harus Pujian penyembahan. Penyembahan atau Mazmur. ya, harus dilatih ya adik-adik. Oke, sekarang yang nomor 2 apa? Supaya kita mengenakan manusia baru dan mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang kedua adalah melekat penuh kepada siapa? Tuhan dalam Yesus Kristus. Ya, kepada Tuhan ya, supaya kita menerima aliran air yang sehat ya. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita menerima aliran yang sehat, aliran yang murni yang membawa kita kepada kehidupan ya. Makanya dia disebut air hidup. Yang ketiga apa yang terakhir? Berbuah. Berbuah dan berdampak. Kenapa kita harus berbuah adik-adik? Karena dari buahnya kita dikenal kita ini adalah pengikut Yesus atau anak Tuhan atau anak Allah ya. Sampai di sini adik-adik paham? Paham. Oke, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian ya, karena ini pembelajaran bagian terakhir minggu depan, serba-serbi dan doa pengurapan ya. Kita akan kupas yang bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Adik-adik pelajari, nanti setelah ini kakak akan kasih kisi-kisi atau kasih beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Kakak minta respon dari kalian ya. Segera tanggapi pertanyaannya kakak berikan. Oke, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk, ditutup Alkitabnya, ditutup bukunya. Mari kita yel-yel. Taruh tangan kanan kalian di dada. Yuk. 2, 3, iya. Riama anak panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Riama anak panah pilihan. Amin. Adik-adik, terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Ya, ada beberapa dari kalian berhalangan, ya seperti anak kakak Karen yang berhalangan karena ada tugas cukup banyak dan itu harus kelar ya dalam apa ya, malam ini ya harus dikelarkan ya, jadi berhalangan. Ya, bagaimana dengan adik-adik yang lain? Kakak berharap ya adik-adik saling mendoakan, ya doakan terus buat GAP, doakan kakak-kakaknya, doakan teman-temannya, doakan juga buat yang lainnya ya. Seperti tadi ada beberapa dari kalian supaya anak-anak panah ini supaya GAP ini boleh bertambah-tambah bilangan yang ikut dalam GAP. GAP juga anak-anaknya dipersiapkan, dibekali ya untuk menjadi anak-anak panahnya Tuhan ya, yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Adik-adik harus doakan itu secara spesifik ya, supaya doanya tepat sasaran. Ya, nggak cuma sekedar Tuhan berkati GAP, berkati kakak-kakaknya, berkati teman-teman. Nggak cukup adik-adik, harus lebih spesifik. Adik-adik mau apa buat GAP? Doakan. Ya, sampai di sini adik-adik paham? Siap, paham. Oke deh. Ya, terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima kasih juga Karya dan Yesus memberkati. Terima kasih Junior. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Aurel. Terima kasih juga Karya Tuhan Yesus. Terima kasih Clay, Gave.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih berkat. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil, Mikael. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gebi. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Ya, tolong sampaikan sama Carlo minggu depan harus hadir. Sebisa mungkin tidak ada lagi alasan. Ya, kakak. Sampaikan sama Carlo. Terima kasih Damien, Priscilla. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Chelsea. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mesak Olive. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Semangat kali Abang Mesak ini. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh menerima pembelajaran yang paling penting, yaitu mengenakan manusia baru. Sehingga kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Gak cuma sekali-kali, tapi setiap hari secara teratur. Sehingga pertumbuhan itu nampak. Pembuahan itu nampak di dalam diri kami. Bapak, berkati setiap adik-adik kami yang telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini, biarlah berkat ini mengalir memenuhi kehidupan mereka. Biarlah mereka juga terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Demikian pula Bapak buat adik-adik kami yang belum bisa hadir. Mungkin ada kegiatan sekolah atau ada tugas-tugas yang harus dikelarkan. Juga mungkin ada yang berhalangan karena sakit atau sedang di dalam masalah. Bapa, dimanapun mereka berada, hamba berdoa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah, menilik hati mereka, menilik jiwa mereka. Biarlah di minggu-minggu mendatang mereka juga bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah GAP. Roh Kudus, mari siapapun mereka, dimanapun mereka berada, untuk setiap adik-adik kami yang tergabung di GAP ini Bapa, biarlah mereka benar-benar dipersiapkan, diperlengkapi, dan dibekali dengan berkat-berkat rohani, dengan pengajaran yang membawa mereka kepada pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Biarlah Tuhan menjagai masuk dan keluarnya mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga meluputkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dari tangan-tangan si jahat, dari niat-niat si jahat, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami minta proteksi yang daripadamu Tuhan. Engkau jagai kehidupan mereka. Biarlah mereka benar-benar boleh menjadi anak-anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, anak-anak panah yang terpilih, anak-anak panah yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengurapi seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Bahkan satu kerinduan kami, biarlah GAP semakin ditambah-tambahkan bilangan anak-anak GAP yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Juga bukan hanya pulau-pulau yang boleh terjangkau, tapi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami, buat hamba-Mu, Kak Jusita dan juga Kak Fanda. Biarlah Kau menolong mengurapi kami sebagai kakak-kakak rohani mereka Tuhan. Beri roh keunitian, beri roh kesehatian, berikan juga roh kerena hati bagi kami. Teruslah Engkau mengurapi kami, sehingga kami benar-benar boleh menghantarkan adik-adik kami ini Tuhan, kepada kehendak dan rencana-Mu Tuhan, kepada visi dan mimpi ilahi-Mu Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan yang terus mengurapi seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Demikian pula keluarga yang mendampingi, Engkau juga yang memberkati mereka semua. Berkat ini mengalir, memenuhi seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup ibadah kami dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu,
Aminkan kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik angkat hatimu, angkat wajahmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Ya, silakan Kak Jusita berfoto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, makasih Kak Ria, makasih semuanya. Selamat malam. Malam semua.